Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Belajar Bersama Pak Gi. Semoga teman-teman semua sehat-sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Video kali ini akan membahas tentang tutorial. Semoga tutorial ini dapat menambah wawasan teman-teman semuanya. Oke, selamat mengikuti dan selamat menyaksikan. Pada video kali ini saya akan membahas tentang tutorial, yaitu cara cepat, mudah, dan gratis membuat game teka-teki silang untuk media belajar dengan menggunakan aplikasi Eclipse Crossword yang bisa diunduh di halaman www.eclipsecrossword.com. Oke, langsung saja kita menuju www.eclipsecrossword.com. Klik bagian yang berwarna merah untuk mengunduh aplikasinya. Kemudian di sini sudah selesai, kita klik. Kemudian tampilkan dalam folder. Nah, di sini hasil downloadnya ada di folder download ya. Setelah kita berhasil mendownload, lalu kita install ke komputer kita dengan cara klik kanan dengan menggunakan mouse, lalu klik install, kemudian pilih run, selanjutnya klik next, kemudian pilih next sekali lagi, pilih next sekali lagi, tunggu sampai proses instalasi selesai. Oke, selanjutnya kita pilih next lagi. Nah, di sini ada keterangan installation complete, berarti sudah selesai, lalu kita pilih close. Kemudian kita jalankan aplikasi Eclipse Crossword dari menu start. Nah, kemudian di sini ada Eclipse Crossword, kita klik saja 2 kali. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi Eclipse Crossword. Langkah pertama setelah kita menjalankan programnya, yaitu di bagian bawah ini ada 2 pilihan. Yang harus kita pilih adalah yang paling atas karena kita baru pertama kali membuat teka-teki. Selanjutnya kita klik next. Ya, kita klik next. Langkah selanjutnya yaitu pada bagian create or select word list. Di sini ada 2 pilihan juga. Yang harus kita pilih adalah yang bagian atas karena kita baru pertama kali membuat teka-teki. Nah, sebelum kita memilih atau melanjutkan ke halaman berikutnya, sebelum kita klik next, kita lakukan pengaturan pada teka-teki yang akan kita buat, yaitu dengan klik bagian option. Nah, di sini pada bagian crossword ada 2 pilihan. Yang kita pilih adalah yang randomly ya. Yang kita aktifkan yang randomly. Kemudian di sini angka 15 biarkan saja default 15. Kemudian pada bagian language biarkan saja seperti defaultnya. Kemudian perhatikan bagian across and down title ini. Nah, di sini kita pilih dengan menggunakan bahasa Indonesia. Di sini kita ketik mendatar misalnya. Mendatar. Kemudian pada vertical word ini kita ketikkan menurun. Nah, seperti ini. Ya, jadi dengan bahasa Indonesia saja. Kemudian pada bagian
printing, nah, di sini biarkan angka 25, angka 30, tetapi di bagian bawah ini yang kita kasih tanda checklist adalah yang kotak paling atas. Di sini ada keterangan print the puzzle grid and clue. Selanjutnya pada bagian web, di sini ada dua kotak. Yang kita aktifkan adalah yang kotak yang kedua. Kalau kita aktifkan kotak yang pertama ini, di sini ada keterangan bahwa nanti akan kelihatan jawabannya. Jadi siswa nanti akan tahu jawaban dari teka-tekinya. Ya. Jadi di sini tidak perlu kita aktifkan. Kemudian pada file extension for web page, di sini kita pilih yang HTML supaya nanti kalau kita simpan teka-tekinya bisa dibuka menggunakan browser Chrome maupun browser Mozilla atau browser yang lainnya. Selanjutnya untuk bagian advance tidak perlu kita atur, biarkan saja lalu kita klik OK. Setelah option kita atur, maka kita lanjutkan dengan klik next. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan pertanyaan dan jawaban TTS ke bagian yang kedua ini. Perhatikan di sini pada bagian yang atas ini diisi dengan jawaban dari TTS, sedangkan yang bagian bawah ini adalah berisi tentang clue atau pertanyaan dari TTS. Oke, kita langsung coba. Untuk memasukkan jawaban dan pertanyaan dari TTS, alangkah baiknya kalau Bapak dan Ibu guru menyiapkan dulu pertanyaan dan jawaban dari teka-teki yang akan kita buat. Karena saya mengajarkan bidang studi kimia, maka di sini saya akan memberikan contoh teka-teki tentang sistem periodik, yaitu tentang nama-nama unsur. Nah, di sini saya siapkan pertanyaannya 10. Anda bisa membuat pertanyaan lebih dari 10, bahkan bisa sampai 20 pertanyaan ya. Tapi di sini kali ini saya akan memberikan contoh 10 soal saja. Pertanyaan yang pertama di sini saya masukkan. Di sini saya copy di sini. Kemudian saya masukkan ke bagian bawah sini. Nah, di mana pertanyaan yang pertama ini jawabannya adalah klorin. Nah, ini saya copy. Saya masukkan ke sini. Oke, lalu klik add word to list. Nah, kalau ini saya klik 2 kali akan kembali lagi ke sini. Nah, gitu ya. Oke, kita masukkan soal ini sampai 10 ya. Oke, setelah semua pertanyaan dan jawaban kita masukkan, lalu klik next. Nah, pada bagian ini ada keterangan, do you want to save this word list? Nah, apakah Anda akan menyimpan? Kita pilih yes, nah, sehingga akan muncul pop up seperti ini ya. Kemudian kita kasih nama. Di sini formatnya adalah EWL, kita kasih nama misalnya TTS nama unsur bagian pertama misalnya. Lalu klik
Save. Selanjutnya muncul halaman berikut ini, yaitu untuk memberi nama dari TTS. Nah, pada bagian ini kita kasih nama kembali di sini, yaitu tadi adalah TTS nama unsur. Bagian pertama. Kemudian di sini your name kita isi nama kita. Saya isi nama saya. Kemudian copyright, misalnya copyrightnya tahun 2002 misalnya. 2022. Lalu klik next. Pada bagian ini ada keterangan bahwa kita harus menentukan berapa huruf lebarnya dan berapa huruf tingginya. Nah, di sini biarkan saja default yaitu 20 dan 20 karena nanti akan dipilih secara otomatis oleh programnya. Jadi di sini biarkan saja 20 lalu klik next. Nah, inilah tampilan dari teka-teki yang kita buat. Nah, jika Anda tidak sesuai atau tidak suka dengan tampilan ini, maka Anda bisa memilih tampilan lain dengan klik make another puzzle like this one. Jadi kalau Anda tidak suka yang ini, Anda bisa memilihnya di sini ya. Banyak sekali pola-polanya. Nah, di sini. Nah, di sini ya, banyak sekali. Pilih salah satu, kemudian klik next. Langkah selanjutnya yaitu menyimpan file TTS di komputer dalam format ECW, di mana file ini nanti digunakan untuk diupload atau di-share secara online di halaman upload dari Eclipse Crossword, agar TTS ini bisa dibagikan ke siswa secara online melalui WA Group atau melalui media lain. Nah, di sini pada bagian save crossword, pilih save crossword yang saya kotakin ini ya. Oke, kita coba. Klik save crossword yang di atas, bukan yang di bawah ya. Jadi yang di atas ini kita klik. Nah, kemudian ada halaman tempat kita menyimpan. Nah, di sini formatnya adalah ECW. Kalau yang pertama adalah EWL ya, yang pertama. Ya, di sini adalah ECW. Kita kasih nama sama, yaitu TTS nama unsur bagian pertama. Dalam format ECW ya. Lalu kita klik save. Nah, di sini ada keterangan the crossword was saved. Kita klik OK. Langkah selanjutnya yaitu mencetak TTS dengan printer. Untuk langkah ini, printer Anda harus terhubung dengan komputer dan lakukan pengaturan seperti pada gambar berikut ini. Yang pertama yaitu klik print crossword, kemudian di sini terlihat merek printer yang terhubung dengan komputer. Lalu pilih empty puzzle grid dan clue. Yang kedua ini dikosongkan saja. Lalu klik bagian ini. Oke, kita coba. Print crossword. Nah, di sini terlihat nama printer yang terhubung dengan komputer.
Kemudian di sini beri tanda centang pada empty parser grid dan clue, yang lainnya dikosongkan saja. Lalu klik bagian ini. Nah, kebetulan karena printer saya tidak saya aktifkan, maka muncul keterangan not ready. Langkah selanjutnya yaitu mengupload TTS atau share online di halaman eclipsecrossword.com agar TTS ini bisa dibagikan secara online ke siswa. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Klik bagian share online, lalu klik di bagian share online yang saya kasih tanda kotak ini ya. Oke, kita langsung coba saja. Di sini pada bagian share online, klik share online. Ya, langsung menuju ke halaman upload dari Crossword. Nah, di sini ada pilihan choose crossword file atau drag and drop di sini. Nah, tadi file yang telah kita buat adanya adalah di folder dokumen, yaitu di tutorial. Saya menaruhnya di sini. Nah, di sini ya. Nah, file yang atas ini ya, di sini yang crossword puzzle ini yang kita pilih, bukan yang crossword word list. Jadi yang kita pilih yang ini ya, kita pilih yang ini, kemudian kita drag atau bisa lewat choose file. Nah, saya lebih suka di drag aja ini ya, kita geser, drag itu digeser ke sini. Oke. Nah, setelah berhasil kita masukkan, maka di sini ada bahasa yang harus kita setting. Kita bahasanya bahasa Indonesia saja. Di sini ada Indonesian. Kemudian kita atur di customize di sini, di mana yang atas ini kita nonaktifkan supaya jawabannya tidak muncul ya. Jawabannya maksudnya jawabannya tidak kelihatan gitu. Jadi kalau ini kita aktifkan, nanti siswa otomatis tahu jawabannya ya. Kemudian klik bagian ini menyetujui, lalu klik bagian upload. Oke, kita upload. Nah, di sini congratulations, your crossword has been shared. Udah berhasil kita upload. Nah, setelah itu jangan lupa ini kita copy ya, kita copy, bisa bagikan lewat WA. Misalnya saya akan bagikan ke WA di sini. Nah, di sini bisa langsung dibuka oleh siswa kita. Kemudian di sini ada bagian untuk melihat tampilan dari teka-teki yang telah kita buat di sini ya. Kita klik di sini. Nah, ini adalah tampilan dari TTS yang sudah kita bagikan secara online ke WA tadi. Nah, ini tampilannya seperti ini. Kalau kita klik bagian ini, nah ini ya. Kalau kita klik ke sini, nah ini pertanyaannya. Kita klik ke sini, ini dan seterusnya. Langkah selanjutnya yaitu menyimpan TTS sebagai media interaktif dalam bentuk file HTML dengan cara memilih bagian ini, yaitu interaktif with JavaScript, bagian yang saya kasih kotak merah ini ya. Kemudian diberi nama file TTS interaktif, di mana file ini nanti dapat dibuka dengan menggunakan browser Chrome atau Mozilla atau yang lain untuk diputar di kelas dengan menggunakan InFocus. Nah, kalau kita putar, nanti tampilannya adalah seperti ini. Nah,
seperti ini nih tampilan di browsernya. Oke, langsung kita coba saja. Untuk langkah ini kita klik Interactive with JavaScript ya. Kita klik di sini. Nah, kemudian pada pop-up ini di sini kita kasih nama TTS Interaktif. TTS Interaktif. Gitu ya. Lalu kita save. Ya, otomatis file tadi langsung terbuka. Ini adalah tampilan dari TTS interaktif yang baru saja kita buat. Untuk melihat jawabannya, yaitu kita klik di sini, muncul pertanyaan, lalu kita klik solve, jawabannya adalah kalium. Lalu kita klik di sini bagian yang menurun. Huruf pertamanya adalah K, simbol dari unsur ini adalah CF. Nah, jawabannya bisa kita cek di sini, Californium. Lalu kita klik di sini misalnya M. Nah, simbol dari unsur ini adalah MD. Nah, jawabannya adalah Mendelevium. Kemudian kita klik di sini. Di sini huruf terakhirnya adalah N. Simbol dari unsur ini adalah Cl. Jawabannya adalah klorin. Kemudian kita klik di bagian ini. Di tengahnya ada huruf E. Simbol dari unsur ini adalah Lr. Nah, jawabannya kita klik di sini. Itu lawrencium, lutetium. Nah, ini adalah fluorin. Nah, inilah TTS interaktif yang berhasil kita buat tadi. Langkah selanjutnya yaitu menyimpan TTS dalam format HTML untuk keperluan dicetak atau disimpan dalam format PDF. Nah, untuk langkah ini yang harus dipilih adalah bagian empty grid and clue. Jadi bagian yang kedua ini yang saya beri kotak merah ini ya. Nanti tampilannya adalah seperti ini. Ini tampilan TTS yang kita simpan dengan format ini ya. Ini. Nah, TTS ini bisa kita simpan dalam format PDF untuk dibagikan ke siswa atau bisa juga dicetak dengan menggunakan printer. Adapun caranya adalah sebagai berikut. Langsung saja masih pada bagian share online ya, di sini ada save this puzzle, pilih yang kedua empty grid and clue ya, ini bagian ini kita klik, lalu kita beri nama TTS cetak ya, jadi TTS untuk cetak, TTS untuk cetak PDF misalnya gitu ya, lalu kita save. Nah, ini adalah tampilan dari file yang baru saja disimpan. Nah, di sini ada pertanyaan mendatar dan pertanyaan menurun. Di mana ini harus diisi manual ya, harus diisi manual dengan menggunakan pensil. Ini bisa dicetak atau bisa diubah ke dalam format PDF dengan cara klik kanan mouse. Nah, lalu kita cetak, pilih cetak. Kemudian kita simpan dalam format PDF. Dalam format PDF, lalu kita klik simpan. Nah, kita beri nama di sini TTS nama-nama unsur 1 PDF ya. Kita save.
Kemudian bisa kita buka di sini. Nah, ini adalah TTS yang udah kita buat tadi. TTS nama-nama unsur. Kalau kita klik, bentuknya adalah PDF. Nah, ini file ini bisa kita bagikan ke siswa untuk diisi ya dengan menggunakan pensil atau di print ya, di print, dicetak untuk diisi manual sebagai tugas siswa. Demikian tadi tutorial tentang cara membuat game teka-teki silang untuk media belajar. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa kembali pada video-video yang lain. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.